Terima kasih kepada Tuhan, kita boleh bertemu lagi pada saat ini, dan atas kemurahan Tuhan kita ingin berbicara pada saat ini mengenai muara dari teologi yang benar. Muara atau akhir atau hasil dari teologi yang benar. Kita sudah bincang-bincang mengenai kebenaran, keselamatan oleh karena kasih karunia dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia adalah Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita sehingga teradalah keselamatan yang dapat diterima secara cuma-cuma oleh semua manusia. Dan realisasi dari keselamatan itu pada seseorang hanyalah apabila ia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan hidup di dalam kebenaran. Dengan jalan apa? Dengan jalan bertobat, dengan jalan beriman kepada Tuhan Yesus, dan keyakinan kita memberi diri untuk dibaptis dalam air dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Dan sesudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus, menjalani kehidupan Kristiani sampai kapan? Sampai saatnya Tuhan berkenan akan memanggil pulang atau kehidupan ini selesai. Nah, sesudah selamat, apa yang menjadi tujuan dari keselamatan itu? Memang pada waktu selamat kita sudah berhak masuk surga. Kapanpun kita meninggal, kita berhak masuk surga. Itulah keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan. Walaupun masih ada di dunia, tetapi sudah memiliki hak untuk masuk surga. Kapanpun Tuhan berkenan kita mengakhiri hidup ini, kita masuk surga. Tetapi sebelum kita masuk surga, sesudah kita beriman, kita diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini dalam keselamatan ini dan mengalami pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani yang dimulai sejak kelahiran baru, sejak jadi semula, sejak jadi ciptaan baru, dan itu akan berlangsung sepanjang hidup kita. Oleh pimpinan Roh Kudus, kita akan diproses sehingga makin lama makin diberkati, makin menuju kepada kedewasaan rohani atau kehidupan yang disempurnakan. Walaupun masih ada di dunia, tapi kita dapat mengalami kesempurnaan kehidupan itu. Oleh sebab itu, dalam keyakinan iman saya bahwa sesudah kita selamat, kita menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan janjikan dapat diterima oleh orang yang ada di dalam Tuhan, oleh orang yang setia di dalam memelihara kebenaran. Dan pada saat ini kita berbicara tentang muara dari teologi itu, yaitu apakah kita bertumbuh makin lama, makin diberkati, makin berkenan kepada Tuhan, sampai kalau boleh mencapai kesempurnaan itu. Itulah yang kita bicarakan pada saat ini. Dan bagi saya, itulah sebenarnya muara dari teologi yang kita percaya. Saya ingin beritahu bahwa memang ada pendapat-pendapat mengenai muara dari teologi itu, yaitu kalau boleh diberkati dalam hidup, itu baik. Kalau boleh ya makmur dalam hidup, itu baik. Tetapi apabila kita hanya memusatkan perhatian pada kemakmuran, maka kita tidak akan
tanpa memperhatikan pertumbuhan rohani yang menuju kepada kesempurnaan, maka kita sebenarnya hanya mementingkan sebahagian yang mungkin di Alkitab sebenarnya kurang penting. Ada lagi orang mementingkan kuasa dalam kehidupan ini. Mujizat-mujizat dapat terjadi dalam kehidupan ini. Dan saya melihat ada banyak hamba Tuhan dan gereja yang mementingkan mujizat itu terjadi pada zaman sekarang ini. Ya, bahkan ada yang berpendapat sekarang ini adalah munculnya kembali apa yang dikatakan sebagai Pentakosta ketiga. Jadi Pentakosta pertama pada hari Pentakosta, Pentakosta kedua pada waktu ada di Amerika Serikat, di Azusa Street, yang melahirkan gerakan Pentakosta. Dan menurut mereka sekarang ini sudah masuk pada Pentakosta ketiga, yaitu adanya mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan yang rupanya berpusat di Indonesia, berpusat di Jakarta. Saya tidak bermaksud untuk mengkritik ini, tetapi pendapat bahwa muara dari teologi itu adalah pada mujizat-mujizat sebenarnya kurang sempurna atau kurang benar. Pendapat yang lain lagi bahwa muara dari teologi itu adalah pada hal-hal yang lain, itu bisa saja ada dalam gereja. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menghendaki yang benar. Di antara yang lain itu misalnya bahwa muaranya adalah perkembangan gereja, pertumbuhan gereja yang luar biasa, ya, banyak yang dapat dimenangkan, itu baik. Makin banyak yang dimenangkan untuk Tuhan, itu baik tentu. Tapi saya mau kembali bahwa teologi yang benar bagi saudara dan saya adalah untuk menghasilkan manusia Kristiani yang berkualitas, yaitu manusia Kristiani yang dalam ukuran Alkitab adalah manusia rohani, manusia yang sudah mengalami kedewasaan rohani, manusia yang sudah mengalami, kalau boleh, kesempurnaan. Dan itulah yang ditujui oleh kebenaran yang sudah kita yakini sampai pada saat ini. Dan oleh karena kita berbicara dalam ruang lingkup teologi Pentakosta, maka kita harus mengatakan di mana peran dari aliran Pentakosta untuk mengantar kita jemaat Tuhan pada perkara yang benar yang dijanji dalam firman Tuhan yang dapat dicapai dalam hidup ini, yaitu kesempurnaan atau kedewasaan rohani. Di mana ya jalannya, bagaimana caranya itu dapat terjadi. Itulah yang kita bicarakan pada saat ini. Dan Tuhan akan tolong kita akan melihat kiranya apa yang Tuhan sudah sediakan sampai pada saat ini, dan kemungkinan yang dapat kita peroleh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, saya khususkan kepada peranan dari aliran Pentakosta. Dan saya yakin bahwa Tuhan sementara memberkati kita dengan kebenaran. Dan saya melihat bahwa untuk dapat mencapai yang sempurna itu, yang pertama sekali kita harus mengetahui apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menjadi sesuatu yang ideal, yang benar. Dan
tujuan untuk menjadi anak Tuhan adalah supaya menjadi orang benar, orang baik. Nah, untuk itu ada ilmunya. Ilmu untuk dapat membawa orang pada pemahaman tentang kehidupan yang baik, kehidupan yang benar. Nama ilmu itu adalah etika. Etika sebenarnya adalah dalam dunia itu adalah bagian dari filsafat. Ilmu mengenai perbuatan baik, ilmu mengenai moral. Tetapi bagi agama Kristen, bagi keyakinan Kristiani, ada yang namanya etika Kristen. Nah, etika Kristen itu adalah pemahaman mengenai perbuatan baik, perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena etika Kristen adalah etika yang mendasarkan pada firman Tuhan, pada ayat-ayat firman Tuhan. Nah, ayat-ayat firman Tuhan yang sudah tersusun dengan baik secara sistematis, itulah yang membentuk pengetahuan yang benar, yang namanya pengetahuan etika Kristen. Dan etika Kristen itulah yang harus kita bicarakan supaya kita memahami maksud Tuhan untuk membawa kita kepada kebenaran. Saya harus mulai dulu dengan berkata bahwa ada pemahaman yang tidak sesuai dengan sebenarnya, yaitu mencampur adukan kata etika dengan etiket. Sebenarnya etika itu dalam bahasa Inggris adalah ethics. Ethics, bahasa Inggris, etika. Sementara etiket itu yang di bawah, etiket, dibacanya etiket. Itu adalah aturan pergaulan, sopan santun, apa yang dianggap baik dalam hal berbicara, dalam hal berpakai, hal bergaul, sopan santun, itu etiket. Tapi ada kalanya, saya sudah sering ketemui yang salah paham, yang mengatakan bahwa etiket itu adalah etika. Begitu. Saya pernah, misalnya di Sulawesi Utara ini, pernah ada simposium besar, ada lebih 1.000 hamba-hamba Tuhan yang hadir, dan ada sesi mengenai etika. Ada pembicara yang dari Jakarta, seorang ibu, sampai 2 sesi dia sampaikan. Saya sangat tertarik. Tapi selama 2 sesi itu, apa yang dia bicarakan bukan etika, tetapi etiket. Ya, saya harap kita memahami beda di antara etika dengan etiket. Etika adalah ilmu mengenai moral, ilmu mengenai kesusilaan. Sementara etiket itu adalah aturan dalam pergaulan. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berpakai dengan sopan, itu bagaimana kita menempatkan diri bersama dengan orang lain. Nah, sekarang kembali ke etika Kristen itu. Jadi etika Kristen, ya, ulangi, bukan etiket. Etika Kristen itu membahas mengenai kelakuan yang baik, mengenai moral. Jadi etika adalah ilmu, teori, sementara moral adalah praktek, perbuatan baik. Nah, etika Kristen itu berasal dari Alkitab. Ada banyak firman Tuhan yang
memberi penjelasan apa sebenarnya yang baik, yang bermoral itu. Dan saya kebetulan sudah menulis buku mengenai etika Kristen, buku namanya Etika Kristen Aliran Pentakosta. Ini bukunya, Etika Kristen Aliran Pentakosta. Dan buku ini dia tidak hanya begitu saja, sebab saya juga sudah belajar etika. Buku-buku yang ada pada saya yang terima kasih dapat menyumbang dari Verkeur, Etika Kristen, dari Abineno, Etika Sekitar Etika, dari Brownlee mengenai pengambilan keputusan etis, dari Eka Dharma Putra mengenai etika sederhana, dari Doma, Profesor Doma mengenai kelakuan yang bertanggung jawab, dari Yong Neil mengenai hukum kemerdekaan tentang etika, Kister moral dasar, ini dari Katolik, Franz Magnus etika dasar, ini juga dari Katolik, tapi ini terutama filsafat. Jerry White kejujuran, moral dan hati nurani, ini bagus sekali. Hank Ten Napel etika perjanjian baru. Jadi saya tidak sembarang menulis buku, tidak. Ada buku-buku yang menjadi pegangan, perbandingan yang dapat memperkaya pandangan kita, tetapi kita sendiri harus punya pandangan sendiri. Dan pandangan sendiri itulah teologi Pentakosta, yaitu bahwa untuk dapat menjadi orang baik, untuk dapat menghasilkan perbuatan baik, untuk dapat menghasilkan perbuatan moral, itu orang harus lahir baru oleh Roh Kudus. Tanpa kelahiran baru oleh Roh Kudus, dalam keyakinan kita tidak mungkin orang akan menjadi orang etis atau etikawan, tidak mungkin. Jadi kita percaya bahwa hanya apabila seseorang percaya Yesus, bertobat, beriman kepadanya, dan dilahirkan baru oleh Roh Kudus, menjadi anak Tuhan, menjadi ciptaan baru, itulah dimulainya kemungkinan untuk dia dapat menghasilkan kehidupan yang benar. Itulah kehidupan etis. Jadi etika Kristen bagi saya, aliran Pentakosta, dia harus berdasar pada kelahiran baru. Hanya dengan kelahiran baru dapat menghasilkan seorang etikawan atau etikos yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang namanya etika itu, apa yang baik itu adalah satu golden rule. Golden rule artinya hukum dasar atau kaidah emas. Kaidah emas itu positifnya begini: buatlah kepada orang lain apa yang engkau suka orang lain buat kepadamu. Negatif, jangan buat kepada orang lain apa yang engkau tidak mau orang lain buat kepadamu. Itulah golden rule. Yang kedua adalah keadilan. Jadi prinsip keadilan, itu prinsip etika. Yang ketiga adalah kasih. Prinsip kasih itu adalah prinsip dari etika. Yang keempat adalah perdamaian atau damai sejahtera. Itulah prinsip dari etika. Yang kelima adalah kekudusan. Kekudusan itu prinsip dari etika. Dan yang terakhir adalah kesempurnaan. 6 yang penting inilah yang menjadi tiang dari etika Kristen. Dan di sekitar 6 yang penting ini masih ada tentu banyak hal-hal yang tertulis di Alkitab, tapi sistematika dari teologi Pentakosta, aliran Pentakosta mengenai etika itu bertumpu di atas 6 ini. Dan dengan penuh keyakinan bahwa
hanya oleh pimpinan Roh Kudus, maka kita dapat melakukan apa yang baik dalam hidup ini. Atau secara negatif, hanya dengan hidup dalam Roh Kudus kita dapat menghindari perkara-perkara yang tidak baik. Kita tidak akan terperangkap kepada perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya sangat memegang akan ayat yang tertulis dalam firman Tuhan, Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi untuk teologi Pentakosta, hanya apabila kita hidup di dalam Roh, bahasa Inggris walk in the Spirit. Sebenarnya bukan walk ya, sebenarnya mestinya live in the Spirit, tapi tidak apa-apa. Hidup oleh Roh, walk in the Spirit, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Semua manusia ada dagingnya, tidak ada manusia yang tidak ada dagingnya. Tetapi hanya apabila kita hidup di dalam Roh, hanya apabila kita dengar-dengaran kepada Roh Kudus, hanya apabila kita peka terhadap suara Roh Kudus, kita dapat menghindar dari perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita dapat menjalani, mempraktekkan kehidupan etis yang benar. Dalam Roma pasalnya yang ke-12, ini juga penting bagi kita, yaitu berkata begini, ayat yang kedua, Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita akan mengetahui kehendak Tuhan, kita akan mengetahui apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, bahkan yang sempurna itu apabila kita sudah mengalami perubahan. Itulah lahir baru. Bahasa Inggris be transformed. Kita sudah mengalami transformasi dalam hidup ini. Itulah kelahiran baru, dan kelahiran baru dikatakan pembaharuan budi, the renewing of our mind, itu hanya terjadi apabila kita bertobat, apabila kita beriman, apabila kita memberi diri untuk mengiring Yesus sepenuh hati. Di sanalah bertolak teologi Pentakosta mengenai kesuksesan untuk menjadi seorang etikawan atau seorang etikos, seorang yang memahami apa etika itu dan yang mempraktekkan etika itu dalam hidupnya. Yang kedua adalah mengenai pertumbuhan rohani itu. Dan pertumbuhan rohani itu yang harus membawa kepada kedewasaan. Nah, itu adalah ya satu ajaran yang berbicara tentang pendidikan rohani. Dan kebetulan saya penulis dari pendidikan rohani itu. Ini bukunya, Pendidikan Rohani yang Berhasil. Dia berbicara bagaimana kita meyakinkan seseorang, membimbing seseorang supaya dia menjalani kehidupan yang kita sudah mulai, bahwa kehidupan yang benar itu dimulai dengan kelahiran baru, yaitu oleh Roh Kudus bagi mereka yang sudah bertobat, beriman, dan memberi diri untuk mengiring Tuhan dalam kehidupan. Tapi itu ada kalanya ya tidak otomatis, itu harus diusahakan. Kita harus selalu merespons akan kasih karunia Allah, yaitu tersedianya keselamatan yang tersedia cuma-cuma bagi semua manusia, tetapi yang hanya dapat diperoleh dengan iman.
Dengan iman kepada Tuhan, maka kita dapat memperolehnya dan memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang menyertai dan menolong kita itu Tuhan berikan kepada kita untuk tetap ada bersama dengan kita, ya. Kita baca di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, menurut gambar Kristus. Jadi manusia baru yang sudah terbentuk pada saat kita percaya, saat kita bertobat, saat kita beriman, manusia baru itu menurut Alkitab terus-menerus dibaharui, dan yang membaharui itu adalah Roh Kudus. Oleh sebab itu, apabila kita tetap di dalam Roh Kudus, maka itulah yang akan membawa kita kepada pertumbuhan rohani. Dan pertumbuhan rohani itu di sini dikatakan akan menuju kepada gambar Khalik, yaitu Yesus Kristus. Gambar, atau bahasa Inggris dia adalah image. Saya lihat dalam bahasa Yunani itu adalah ikon. Ikon itu dalam bahasa sehari-hari adalah ikon, gambaran mengenai Tuhan Yesus Kristus. Saya barangkali ingin meralat, ya, pemahaman sebagian orang dalam kaitan dengan apa yang dikatakan sesuai dengan karakter Kristus. Sebenarnya istilah karakter Kristus itu tidak ada dalam Alkitab. Sebab karakter itu hanya untuk manusia. Kalau Yesus, dia adalah Allah. Dia tidak punya karakter. Oleh karena dia adalah Allah, maka dia mempunyai sifat-sifat sebagai Allah. Sifat-sifat Allah itu adalah sifat esensial. 1, kekal. 2, berada dengan sendiri. 3, tak berubah. 4, maha kuasa. 5, maha tahu. 6, maha hadir. Lalu sifat-sifat moral, kudus, benar, kasih. Kasih itu kasih Allah, kebaikan Allah, kasih karunia Allah, rahmat Allah, rasa keadilan Allah, kemurahan. Dan 4, setia. Itu adalah sifat-sifat moral dari Yesus. Tetapi Yesus sebagai Allah, dia bukan manusia. Oleh sebab itu, di Alkitab kalau kita melihat tidak ada istilah karakter Kristus, tidak ada. Yang ada ini adalah image, gambaran mengenai Kristus, yaitu kesempurnaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang digambarkan dalam Alkitab, yang menjadi idola, yang menjadi ideal kita. Kesanalah kita mau menuju kepada kesempurnaan dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita harus tahu bahwa kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan Kristus. Tidak akan pernah. Oleh sebab itu, saya barangkali ingin meralat, tidak usah pakai istilah sesuai dengan karakter Kristus. Sebab itu tidak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab adalah sesuai dengan image, sesuai dengan gambaran mengenai Yesus Kristus, sesuai dengan ikon, yaitu gambar kita mengenai Tuhan Yesus Kristus. Dan itu ada
di Alkitab. Ada lagi istilah lain yang kita harus paham, yaitu yang ada di dalam 2 Korintus, 2 Petrus dalam pasalnya yang ke-1. Istilah itu adalah kodrat ilahi. Saya baca ya, 2 Petrus pasal 1, kodrat ilahi. Dengan jalan itu ia telah menggerakkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, dari istilah inilah muncul ada hamba Tuhan yang membahas mengenai kodrat ilahi ini. Sepertinya sesuatu yang sulit sekali untuk dicapai dalam hidup ini. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan kodrat ilahi itu ada di bawah, ada di ayat yang berikut, yaitu di ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, jadi iman ya, kebajikan. 2, kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, ketiga. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, self control, keempat. Dan kelima, kepada penguasaan diri ketekunan. Berikut, kepada ketekunan ditambah dengan kesalehan, dan kepada kesalehan ditambah dengan kasih akan saudara-saudara atau Philadelphia, dan kepada kasih saudara ditambah dengan kasih akan semua orang, itulah agape. Inilah yang dimaksudkan dengan sifat-sifat dari kodrat ilahi itu. Bukan sesuatu yang jauh, yang tidak mungkin kita capai. Jadi dengan demikian kita sudah menempatkan pada porsi yang benar kiranya bahwa sesudah kita lahir baru, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus kepada kedewasaan rohani, kepada kehidupan yang makin lama makin disempurnakan di dalam Tuhan. Dan saya yakin bahwa Alkitab bicara sesuatu yang benar, yang mungkin dapat dicapai dalam hidup ini, bukan sesuatu yang terlalu tinggi, yang terlalu jauh. Itulah keyakinan teologi Pentakosta. Tapi juga saya ingin bicara bahwa teologi Pentakosta jangan cuma sampai di yang penting sudah penuh Roh Kudus, yang penting sudah baptis Roh. Tidak. Penuh Roh Kudus itu bukan akhir, bukan muara dari teologi Pentakosta. Penuh Roh Kudus itu adalah kemampuan yang luar biasa, namanya dunamis. Kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sehingga menyebabkan kita akan lebih berhasil, lebih sukses. Tapi saya juga selalu harus katakan bahwa masih ada orang yang penuh Roh Kudus yang bisa jatuh dalam dosa. Bahkan masih ada hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai dengan heran, sudah penuh Roh Kudus, tapi kemudian jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, penuh Roh Kudus itu bukan segala-galanya, bukan. Yang segala-galanya adalah memberi diri untuk terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Itu dalam Roma pasal 8 ayat 14. Dan tadi kita sudah baca Galatia 5 ayat 16. Nanti saudara juga dapat baca ayatnya yang 25. Di situ ada hidup dalam roh dan berjalan di dalam roh, atau walk in the spirit, atau bahasa aslinya sebenarnya berarti berbaris menurut Roh Kudus. Apabila hal-hal ini ada, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam Roh Kudus, dan berjalan menurut Roh Kudus, apabila itu selalu ada dalam hidup kita, itulah yang akan menjamin bahwa kita akan terus-menerus dibaharui, Kolose 3 tadi, dan
kita akan berubah. Roma 12 ayat 2 memberi diri untuk diubah terus-menerus, dan yang mengubah kita adalah firman. Oleh sebab itu harus jalan sama-sama pimpinan Roh Kudus dengan firman Tuhan. Sebab pimpinan Roh Kudus tanpa pegangan yang kokoh, yaitu firman Tuhan, kita masih bisa keliru. Bahkan ada orang yang sudah berkarunia, bahkan dia boleh berbuat yang masih bisa keliru apabila firman Tuhan itu tidak kuat. Kita tidak memelihara firman Tuhan itu dalam hidup ini. Jadi pendidikan rohani itu adalah pendidikan karakter Kristen. Ya, pendidikan karakter Kristen. Karakter itu adalah sifat-sifat yang sudah terbentuk, bukan yang masih mentah. Sifat yang sudah terbentuk, yang sudah menjadi milik seseorang, yang dalam situasi apa sekalipun dia akan tetap konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan apa yang dia tahu benar. Seorang yang punya keyakinan yang kokoh ini, itulah yang sudah terbentuk menjadi, ya, bahasa Yunani pneumatikos, bahasa Inggris spiritual man, orang yang merohani. Dan hanya orang yang merohani yang terus-menerus memberi dirinya untuk mendengar firman Tuhan, yang mematuhi firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan itu dalam hidupnya secara terus-menerus, dia akan terus-menerus dibaharui hidupnya. Saya selalu bersyukur pada Tuhan. Saya di umur 84 tahun ini, saya di Pantai Kosa sudah 63 tahun. Saya sudah menjadi gembala selama 41 tahun. Terima kasih kepada Tuhan. Tapi saya harus mengaku bahwa sampai sekarang ini saya masih dibentuk oleh Tuhan. Saya masih harus dengar-dengaran pada firman Tuhan. Saya masih harus dengar-dengaran pada suara Roh Kudus, agar supaya saya setiap saat bisa dibaharui terus-menerus oleh Roh Kudus untuk mencapai kesempurnaan itu. Walaupun saya katakan tadi, ikon, image Yesus Kristus itu, gambaran kesempurnaan Yesus Kristus itu, tidak pernah akan kita capai dalam hidup ini. Tidak pernah kita akan mencapai kesempurnaan. Tapi itulah idola kita, itulah ideal kita. Kita menuju ke sana, dan Tuhan akan tolong kita. Saya meyakini bahwa dengan keyakinan, bahwa dengan kekuatan kita sendiri, dengan kegagahan kita sendiri, bahkan dengan kepantekosaan kita sendiri, kita bisa gagal. Tapi bersama dengan Yesus, dengan firman-Nya, oleh pimpinan Roh Kudus, kita akan berhasil untuk menjadi manusia yang rohani, manusia yang dewasa rohani, manusia yang sempurna, yang kembali ke etika, yaitu manusia etis, manusia yang menjunjung tinggi etika dalam hidupnya. Apakah sifat-sifat yang baik itu? Saya melihat bahwa ini yang terakhir saya temukan, banyak sekali ya ciri khas dari orang yang percaya kepada Tuhan, itu mempunyai sifat-sifat Kristiani yang luhur. Saya mencatat ada 20 ya. Saya bacakan satu-satu. 1, iman. 2, pengharapan. 3, kasih. 4, kesucian. 5, ketulusan. 6, kesalehan. 7, keadilan. 8, kesetiaan. 9, ketekunan. 10, pengetahuan. Ini pengetahuan rohani, supaya jangan jadi bodoh. 11,
sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, kemurahan. 12, kebaikan. 13, kemurnian. 14, sukacita. Ini sukacita Kristiani, sukacita yang kudus. 15, damai sejahtera. 16, kerendahan hati. 17, belas kasihan. 18, kesabaran. 19, kelemah lembutan. 20, penguasaan diri atau self control. Semua ini penting, dan semua kiranya sudah menjadi bagian atau sementara diproses oleh Tuhan untuk menjadi bagian kita. Tadi dengan rendah hati saya sudah beritahu, saya masih diproses oleh Tuhan. Di umur 84 saya belum sempurna, masih diproses oleh Tuhan, oleh firman-Nya yang harus saya ketahui, saya patuhi, dan oleh Roh Kudus yang berbicara kepada saya, yang membawa saya kepada segala kebenaran, kepada kesempurnaannya. Dan dengan demikian, bagi saya, puncak dari teologi, muara dari teologi adalah manusia rohani, manusia Kristiani, manusia etis, manusia sempurna. Dan itu hanya mungkin apabila kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan akan tolong kita semua. Tuhan sempurnakan kiranya kebenarannya yang sementara akan bagi kita sekarang ini. Peganglah yang baik, maka kita akan menjadi umat Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, yang memegang kebenaran itu sampai akhir hidup kita, sampai akhir pelayanan kita, sampai saat di mana Tuhan katakan, "Sabaslah hai hamba-Ku yang setia, hamba-Ku yang baik." Semoga pembicaraan kita diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Haleluya.